Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puspita Mailani MAK selaku dosen mata kuliah akuntansi manajemen dan juga teman-teman yang sudah bisa hadir pada pertemuan kali ini. Sesi presentasi kali ini dibagi menjadi dua termin. Termin yang pertama yaitu penyampaian materi, lalu yang kedua adalah sesi diskusi berupa tanya jawab. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lydia Warswati dengan NIM 11011900455 sebagai moderator sekaligus pemateri. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Marsha Maharani dengan NIM 110900103 sebagai pemateri. Baik, materi pertama yang akan kami sampaikan yaitu mengenai manajemen berdasarkan aktivitas. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Marsha Maharani, kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen biaya berdasarkan aktivitas menurut gambaran umum konseptual. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai. Selanjutnya adalah mengimplementasikan ABM. ABM dapat dipandang sebagai sistem informasi yang bertujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan berkelanjutan. Tujuannya agar lebih terperinci dan memperbaiki keakuratan pembebanan biaya. Di dalam mengimplementasikan ABM ada perencanaan sistem. Perencanaan sistem memberikan justifikasi untuk mengimplementasi ABM dan menjawab berbagai masalah. Di antaranya, sasaran dan tujuan sistem ABM, posisi persaingan perusahaan saat ini dan yang diinginkan, proses bisnis dan bauran produk perusahaan, jadwal tanggung jawab yang dibebankan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi. Yang terakhir ada kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan, mempelajari, dan menggunakan informasi baru. Selanjutnya ada identifikasi, definisi, dan klasifikasi aktivitas. Identifikasi, definisi, dan klasifikasi aktivitas membutuhkan perhatian lebih banyak ABM daripada ABC. Mengetahui pekerjaan apa saja yang membentuk suatu aktivitas merupakan hal yang sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi aktivitas yang bernilai tambah. Adapun penyebab kegagalan implementasi ABM. Alasan utama dari kegagalan tersebut adalah kurangnya dukungan dari manajemen tingkat atas. Hilangnya dukungan bisa terjadi jika implementasi membutuhkan waktu yang terlalu lama atau hasil yang diharapkan tidak tampak nyata. Selanjutnya ada ABM, akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. Tujuannya adalah untuk memengaruhi perilaku dalam cara tertentu, sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada pertanggungjawaban berdasarkan keuangan dibandingkan dengan pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Yang pertama ada pemberian tanggung jawab. Pemberian tanggung jawab berdasarkan keuangan berfokus pada unit fungsional perusahaan dan berbagai individu. Apapun unit fungsionalnya, tanggung jawab didefinisikan dalam bentuk keuangan, contohnya biaya. Sedangkan berdasarkan aktivitas, titik utamanya akan mengubah inti dan individu menjadi proses dan tim. Yang kedua ada penetapan ukuran kinerja. Penetapan ukuran kinerja bersifat objektif, relatif stabil sepanjang waktu, dan berorientasi pada proses, sehingga harus memperhatikan berbagai atribut proses seperti waktu proses, kualitas, dan efisiensi.
Hal ini dapat membantu mempertahankan kemajuan apapun yang telah dicapai. Yang ketiga ada evaluasi kinerja. Kinerja dievaluasi dengan menilai apakah berbagai ukuran ini membaik dengan berjalannya waktu. Hal yang sama juga berlaku untuk berbagai ukuran yang berkaitan dengan kualitas dan efisiensi. Tujuannya adalah menghasilkan biaya rendah, produk yang berkualitas tinggi, dan pengiriman secara tepat waktu. Dan yang terakhir ada pemberian tanggung jawab, pemberian penghargaan. Sistem ini didesain untuk mendorong setiap orang dalam mencapai atau mengalahkan standar organisasi. Baik, saya serahkan kepada Lydia. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah hal yang fundamental bagi akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Analisis ini berfokus pada akuntabilitas berbagai aktivitas sebagai ganti pada biaya. Dan analisis ini menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem sebagai ganti kinerja individual. Analisis nilai proses membantu mengubah berbagai konsep akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dari tingkat konseptual menjadi operasional. Analisis nilai proses ini berkaitan dengan analisis penggerak, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja aktivitas. Yang pertama ada analisis penggerak, pencarian akar pemicu. Akar pemicu ini adalah penyebab yang paling dasar dari suatu aktivitas yang dilakukan. Analisis penggerak bertujuan mengungkapkan akar pemicu. Jadi, analisis penggerak adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang merupakan akar pemicu dari biaya aktivitas. Selanjutnya ada analisis aktivitas, mengidentifikasi dan menilai isi nilai. Analisis aktivitas adalah proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Berbagai aktivitas tersebut dapat diklasifikasi sebagai bernilai tambah atau tak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah yaitu berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis. Dalam aktivitas bernilai tambah ada biaya bernilai tambah. Nah, biaya bernilai tambah ini adalah berbagai biaya yang timbul dari melakukan berbagai aktivitas bernilai tambah dengan efisiensi yang sempurna. Selanjutnya ada aktivitas tak bernilai tambah, yaitu semua aktivitas selain berbagai aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis, sehingga dipandang tidak perlu. Dalam aktivitas tak bernilai tambah juga ada biaya tak bernilai tambah. Biaya ini adalah berbagai biaya yang disebabkan oleh aktivitas tak bernilai tambah atau kinerja tidak efisien dari aktivitas bernilai tambah. Selanjutnya ada pengukuran kinerja aktivitas. Pengukuran kinerja aktivitas terdapat dalam bentuk keuangan dan non-keuangan. Berbagai ukuran ini didesain untuk menilai seberapa baik suatu aktivitas dilakukan dan seberapa baik hasil yang dicapai. Ukuran-ukuran ini juga didesain untuk menunjukkan apakah ada perbaikan konstan atau tidak. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Selanjutnya ada ukuran kinerja aktivitas. Bagian ini akan menekankan pada berbagai ukuran keuangan dari kinerja aktivitas. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas ini meliputi yang pertama laporan biaya bernilai tambah dan tak bernilai tambah, yang kedua tren dalam laporan biaya aktivitas, yang ketiga penetapan standar Kaizen, yang keempat benchmarking, dan yang kelima perhitungan biaya siklus hidup. Yang pertama ada pelaporan biaya bernilai tambah dan tak bernilai tambah. Dengan membandingkan biaya aktivitas sesungguhnya dengan biaya aktivitas bernilai tambah, pihak manajemen dapat menilai tingkat ketidakefisienan aktivitas serta menentukan potensi untuk perbaikan. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung biaya yang bernilai tambah dan tak bernilai tambah. Untuk menghitung biaya bernilai tambah, rumusnya adalah SQ, standard quantity, atau tingkat output bernilai tambah untuk suatu aktivitas dikali dengan SP, standard price, atau harga standar per unit dari ukuran output aktivitas. Selanjutnya, untuk menghitung biaya tak bernilai tambah, rumusnya adalah AQ, actual quantity, dikurangi dengan SQ, standard quantity, dikali dengan SP, di mana AQ itu adalah penggunaan
kuantitas sesungguhnya sumber daya fleksibel atau kapasitas praktis aktivitas yang diadakan untuk sumber daya yang terikat. Cara ada di Zoom lagi. Yang contoh. Di sini ada contoh aktivitas produksi di perusahaan RTP. Untuk aktivitas ada pengelasan, pengerjaan ulang, penyetelan, dan pengawasan. Lalu untuk penggerak aktivitas, penggerak pengelasan adalah jam pengelasan, penggerak pengerjaan ulang adalah jam pengerjaan ulang, penggerak penyetelan adalah jam penyetelan, dan penggerak pengawasan adalah jumlah pengawasan. Di sini sudah ada datanya. Untuk SKI atau jumlah standarnya pengelasan yaitu 10.000, lalu AKI atau jumlah aktualnya 12.000, dan SP-nya atau harga standarnya adalah $40. Lalu untuk aktivitas pengerjaan ulang, SKI-nya atau jumlah standarnya yaitu 0, AKI-nya 10.000, dan SP-nya 9. Lalu untuk penyetelan, SKI-nya adalah sama 0, AKI-nya 6.000, dan SP-nya 60. Lalu untuk pengawasan jumlah standarnya sama 0, lalu AKI-nya 4.000 dan SP-nya 15. Kemudian di sini kita hitung mana aktivitas bernilai tambah dan mana aktivitas yang tidak bernilai tambah dan berapa angkanya. Nah, di sini kita hitung untuk biaya bernilai tambah tadi rumusnya yaitu SKI dikali dengan SP. Rada di zoom, Cak. Lagi geser. Nah, di sini pengelasannya yaitu tadi SKI dikali dengan AKI 10.000 dikali 12.000 didapat 400.000. Lalu untuk yang pengerjaan ulang itu sama 0 dikali 10.000 hasilnya 0. Lalu untuk penyetelan SKI-nya 0 dikali AKI-nya 6.000 didapat biaya bernilai tambahnya 0. Lalu untuk pengawasan SKI-nya 0 dikali 4.000 hasilnya 0. Maka total biaya bernilai tambahnya adalah 400.000. Nah, di sini menghitung biaya tak bernilai tambahnya yaitu tadi menggunakan rumus AKI dikurangi SKI dikali SP. Untuk pengelasan tadi AKI-nya yaitu 12.000 dikurangi dengan SKI-nya 10.000, 2.000 dikali dengan SP 40 didapat 80.000. Lalu untuk pengerjaan ulang juga sama. Tadi AKI-nya adalah 10.000 dikurangi dengan 0 tetap 10.000, lalu dikali dengan SP-nya 9 didapat 90.000. Lalu penyetelan juga sama. Tadi AKI-nya adalah 6.000 dikurangi SKI-nya 0, maka 6.000 dikali dengan SP 60 didapat 360.000. Lalu pengawasan AKI-nya 4.000 dikurangi dengan SKI 0, 4.000 dikali dengan 15 didapat 60.000. Maka biaya tak bernilai tambahnya totalnya yaitu 590.000. Nah, di sini ada biaya aktual. Biaya aktual ini penjumlahan dari biaya bernilai tambah dengan biaya tak bernilai tambah. Untuk pengelasan 400.000 ditambah 80.000, biaya aktualnya 480.000. Begitu juga pengerjaan ulang sama biaya aktualnya 90.000, penyetelan 360.000, pengawasan 60.000. Di total biaya aktualnya 990.000. Selanjutnya ada pelaporan tren. Pelaporan tren ini yaitu membandingkan berbagai biaya untuk tiap aktivitas dengan berjalannya waktu. Tujuannya adalah perbaikan aktivitas yang diukur melalui pengurangan biaya sehingga kita dapat melihat penurunan biaya tak bernilai tambah dari satu periode ke periode berikutnya jika analisis aktivitasnya berjalan efektif. Nah, di sini ada contohnya pelaporan tren biaya tak bernilai tambah pada tahun 2007 dengan 2008. Nah, di sini mengalami perubahan. Nah, perubahan ini yaitu hasil dari pengurangan biaya tak bernilai tambah 2007 dikurangi dengan 2008. Untuk pengelasan 80.000 dikurangi 50.000, 30.000, pengerjaan ulang didapat perubahannya 20.000, penyetelan perubahannya 160.000, pengawasan perubahannya adalah 25.000, maka totalnya untuk perubahannya 235.000. Selanjutnya ada peran standar Kaizen.
Perhitungan biaya Kaizen berkaitan dengan penurunan biaya berbagai produk dan proses yang telah ada. Dalam istilah operasional, perhitungan biaya ini mengarah pada penurunan biaya tak bernilai tambah. Selanjutnya ada benchmarking. Benchmarking yaitu pendekatan lain untuk penetapan standar yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai peluang perbaikan aktivitas. Selanjutnya ada pengaruh penggerak dan perilaku. Ukuran output aktivitas dibutuhkan untuk menghitung dan menelusuri berbagai biaya tak bernilai tambah. Mengurangi aktivitas tak bernilai tambah seharusnya menghasilkan pengurangan kebutuhan aktivitas tersebut, sehingga menimbulkan pengurangan dalam ukuran output aktivitasnya. Jika kinerja suatu tim dipengaruhi oleh kemampuannya untuk mengurangi biaya tak bernilai tambah, maka seleksi berbagai penggerak aktivitas sebagai ukuran output dan cara bagaimana mereka digunakan dapat memenuhi perilaku. Selanjutnya ada manajemen kapasitas aktivitas. Kapasitas aktivitas adalah jumlah frekuensi suatu aktivitas dapat dilakukan. Penggerak aktivitas mengukur kapasitas aktivitas. Di dalam manajemen kapasitas aktivitas ada variansi kapasitas. Variansi kapasitas ini terdapat dua variansi kapasitas, yaitu variansi volume kapasitas dan variansi kapasitas yang tidak digunakan. Variansi volume kapasitas adalah selisih antara tingkat aktivitas sesungguhnya yang diadakan atau AQI (Actual Quantity) dengan kuantitas standar bernilai tambah aktivitas yang seharusnya digunakan atau SQ (Standard Quantity). Sedangkan variansi kapasitas yang tidak digunakan adalah selisih antara ketersediaan aktivitas atau AQI (Actual Quantity) dengan penggunaan aktivitas atau AU (Activity Usage). Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Marsha Maharani. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya pelanggan dan